Hal yang kesukaan teman-teman di dunia di akhirat ya kan. Nah, ini aku baru bangun tidur nih. Jadi aku mau tunjuk sama kalian ya. Itu cara membuat karakter ini, ya, karakter aku ini nih. Kembali lagi teman-teman. Nih, kan ini sebelum jadi nih, ini yang udah jadi nih teman-teman, yang udah jadi. Cara buat ini, ya kan. Nanti yang udah jadi lebih keren lagi teman-teman. Oke. Dari sini nih teman-teman. Dari sini ya. Dari sini ke yang tadi tuh. Nah, jadi cara yang pertama aku lakukan itu pasti perlunya gambar sendiri ya teman-teman ya. Jadi gini nih. Jadi di sini kalian lihat warna hitam itu ya, ada warna hitam di leher aku. Itu aku buat sebagai cape-nya. Jadi cloak of levitation-nya dulu, levitation-nya aku buat dulu teman-teman. Lihat caranya kayak mana terbuat ya. Tuh. Dia itu kayak gitu dibuatnya. Nah, jadi kalian tuh harus lihat dulu ya untuk buat cape itu atau buat semacam cloak atau semacam jubah ya, atau namanya kayak jubah ya, jubah pahlawan gitu. Kita itu harus apa ya namanya, membayangkan teman-teman ya, membayangkan kalau jubah itu bisa berliku-liku teman-teman. Jadi kayak kertas itu dia bisa berkibar gitu, dia bisa berkibar. Jadi kalau kalian mau buat apa namanya, sebuah cloak, sebuah apa namanya, apa namanya tadi aku buat ya, selendang cloak atau apa ya namanya, ya itulah dibilang ya. Jadi kalau kamu mau buat itu teman-teman, kalau kalian mau buat itu, kalian tuh harus buat dia semacam terkibar. Jadi dia semakin realistis jubahnya, jubah ya teman-teman. Aku jubah, lupa aku jubah namanya. Jadi semakin realistis nih kayak gini nih. Kan kalian lihat nih garisnya itu, garisnya ini, ya kan? Garisnya ini kalian lihat sendiri. Tuh, dia kayak berkibar aku buat. Jadi lebih baik kalian buat jubah itu seperti berkibar agar terlihat lebih realistis, agar terlihat seperti jubah gitu teman-teman ya. Nah, jadi kalian udah siap lah, kalian lihat kan? Tuh. Nah, di sini wah, tuh jubahnya aku buat berkibar teman-teman di sini. Lihat. Ini kan aku seleksi untuk apa ya, gambar untuk warnanya ya teman-teman ya. Jadi kita kembaliin dulu, ya kan? Di sini di bagian, nah di bagian atas ini teman-teman, di bagian atas ini. Tuh, lihat ya. Nah, di bagian atas ini dia kan aku buat seperti ada apa namanya ya, ada lekungan. Jadi setiap kalian membuat jubah itu, dia itu berkerah, kerahnya itu besar ya kan. Itu untuk jubah ini ya, jubah Doctor Strange aku itu jubahnya besar gini ya, kayak jubah kelelawar teman-teman. Jadi cara buatnya itu mudah aja sih sebenarnya. Kalian hanya perlu buat kayak lengkungan dulu, terus kalian tuh buatnya ada apa namanya, curve-nya, bulatannya itu di sela-sela sininya. Jadi seperti ini dijadinya. Jadi kalian coba aja terus, coba terus buat coba. Kalau menurut kalian nggak bisa, nggak sesuai, tinggal hapus. Nggak sesuai tinggal hapus gitu teman-teman ya. Nah, di sini untuk mewarnainya aku selectnya semua ya. Di sini aku seleksinya agak salah teman-teman ya. Aku seleksinya itu auto seleksi, dan aku buatnya waktu di latar belakangnya itu masih ada akunya gitu, masih ada kayak apa, latar belakangnya. By the way, aku latar belakangnya itu tempat kerja ya. Di sini ya, di latar belakangnya itu aku masih buat nih. Nah, untuk warnanya ini kan, nih aku salah nih, ada garis putih di situ teman-teman ya. Jadi agak agak melenceng. Jadi aku bagusin sendiri gitu teman-teman. Nah, kalian ingat juga kalau aku buat layernya ini ya, layer jubah ini itu selalu di atas dari gambar foto aku gitu. Jadi aku tuh menggambarnya itu nggak bisa mewarnanya nanti itu semua dulu gitu. Jadi aku ada batasannya, makanya aku seleksi. Jadi kakinya ini nggak bisa kena warnanya, karena kalau udah kena warna merah jadi ketutup teman-teman kakinya ini kan, kita nggak mau kakinya ketutup. Jadi layernya aku buat di atas gitu, aku buat di atas, dan aku tuh warnainnya sesuai dengan garis-garis ini teman-teman. Lihat, dia kan sesuai dengan garis-garis tuh. Jadi dia pas waktu di merahnya itu mau kena kaki aku, itu aku sudahin aja gitu teman-teman. Jadi pas di kaki aku warna merahnya biar nggak ketutup. Sama yang di tengah-tengah ini juga nih. Nah, di sini teman-teman, ini aku buat bajunya ya. Seperti yang aku bilang tadi ya, baju itu semakin realistis, semakin baju gitu kan, jika dia itu dibuat berkibar atau ada lekungan gitu teman-teman. Jadi di sini kalian lihat kayak aku buat lekungan di bawahnya itu teman-teman ya. Di bawahnya itu aku buat lekungan, di atasnya juga aku buat
di bagian apa namanya ya, hampir ke bawah di bagian pinggang itu aku buat dia agak maju ke depan. Jadi dia setiap baju dibuat ngelengkung, dibuat kusut, dibuat apa namanya dia terlipat, dibuat apa namanya ini nih apa namanya set kayak gini nih, kayak gini. Itu semakin baju dia teman-teman ya. Dibuat apa ya namanya, kusut lah dibilang, dibuat kusut itu semakin baju. Nah, sini aku buat eye of Hashimoto-nya ya sedetail yang aku bisa. Nah, nih, kayak ini nih. Nah, proses ini kan aku buat dia garis yang garis yang dia kayak mengkusutkan baju gitu ya. Dia kayak melipatkan baju gitu. Bajunya terlipat-lipat, terkusut-kusut. Jadi dia lebih realistis. Lebih tangan ini lebih ketat rasanya gitu teman-teman. Jadi baju itu serasa lebih baju teman-teman gitu. Nah, oke. Kayak gini. Tuh lihat. Nah, yang ini kan yang untuk apa namanya ya? Yang garis-garis yang di tangan itu kan dia memang Dr. Strange diperban ya teman-teman. Diperban untuk tangannya. Jadi tangannya itu kayak apalah, animasi Naruto gitu ya, anime Naruto kayak Sasuke waktu bocil. Nah, di sini aku itu buat apa ya, bajunya semakin semakin mirip dengan Doctor Strange itu dengan menambah garis-garisnya teman-teman. Jadi garis-garisnya itu terus ditambahin gitu teman-teman ya. Nah, untuk itu di bagian di sini aku mungkin lagi mikir ya, makanya terdiam sedikit ya teman-teman ya. Nah, di sini aku lagi detailin untuk membuat bajunya itu seperti apa. Nah, tadi aku geser satu kan, maksudnya aku hapus di bagian sininya. Itu supaya dia fit dengan tubuh aku. Karena baju ini akan diketatin sama ikat pinggang yang aku buat ini teman-teman. Nah, ikat pinggang yang aku buat ini, kenapa bisa dia banyak kali sisik-sisiknya? Itu memang harus dilakukan sendiri teman-teman ya. Kita tuh harus bersabar. Intinya harus bersabar menggambar. Lihat di ikat pinggang ini itu kan banyak garis-garis, ada beberapa tipe lah garis-garisnya kan. Terus ada pertengahannya juga kayak bola-bola dari ikat pinggangnya Doctor Strange, ya kan? Itu perlu namanya, pertama itu memang perlu kesabaran. Itu dibuat sendiri ya, nggak ada kita kayak kopi-kopi gitu teman-teman. Nah, ini kayak ikat pinggangnya itu kan ada kayak pengamannya lagi ya di pinggangnya itu, kayak anti pelurunya si Doctor Strange. Nah, di sepatunya ini aku buat seperti sepatu Doctor Strange gitu teman-teman ya. Jadi celananya itu tetap aku buat celana aku. Nah, di sini celana Doctor Strange itu kan dibalut oleh sama yang aku bilang tadi kayak perban gitu, cuman dia kain ya, lebih ke kain gitu, lebih ke kain kayak di ikat pinggangnya teman-teman. Nah, disitulah aku buatnya. Karena udah sedetail mungkin aku rasa ya kan. Nah, terus yang ini untuk nih lihat ya, kan ini kan bajunya masih ada nih. Nah, kalau kita nanti menggambarnya itu bajunya masih ada, atau baju yang di layer bawahnya itu masih ada, foto ini masih ada, nanti ngewarnainnya susah ya. Kita nggak bisa langsung kasih ember gitu, nggak langsung ember nggak bisa. Jadi kita itu harus hapus dulu yang kita perlukan gitu, yang nggak kita perluin dihapus, yang masih kita perluin jangan dihapus. Contohnya kayak celana ini kan, aku tuh nggak hapus di garis bawahnya aja gitu teman-teman, yang di garis sama yang liningnya itu tepat ada di liningnya gitu, menghapus baju yang ada di liningnya gitu teman-teman ya. Nah, aku hapus semua. Nah, jadi jika aku hapus semua itu, jadi gambar mewarnainya akan lebih mudah nih. Kayak nih ya, aku hapus semua sampai ke kaki-kakinya juga tuh, aku hapus aku hapus semua ya, kayak perban-perban ini aku hapus semua gitu teman-teman ya. Nah, jadi dia setelah aku hapus, barulah mudah kita mengambil warna dari sini ya. Nah, nih dari sini kita ambil warna nih. Aku biasanya kayak gitu ya. Kalau ngegambar itu, kalau misalnya lagi fan art gitu kan, kayak kita perlu warna yang sama, tinggal ambil aja, tinggal comot teman-teman. Oke. Jadi tetap aja kita perlu kesabaran juga, karena ini kan untuk mewarnainya itu harus teman-teman ya, harus penseleksiannya harus tepat gitu. Nggak bisa langsung ember. Nah, kalau ini bisa langsung di ember karena aku udah hapus, jadi transparan dia garisnya. Jadi tinggal enak kan, kita ember-ember, yang ada kurang tinggal dikuas sedikit. Nah, gitu. Nah, di sini aku udah siapin tali-talinya yang ada di situ, tali kakinya. Oke. Terus ini kayak gini. Nah, ini kan gampang dia. Jadi tinggal cuk. Jadi yang kurang-kurang ini tinggal kita tinggal kita tinggal kita brush, tinggal kita kuas gitu teman-teman. Nah, di sini itu aku tentu aja pakai ember itu supaya nggak kena yang lain gitu teman-teman. Jadi mudah lagi, jadi lebih dipermudah, sama liningnya juga gitu. Jadi nggak lewat gitu, nggak kelewat apa yang kita warnain teman-teman.
Jadi tentu aja warna ini itu di layernya itu di bawah ya, di bawah layernya. Terus tuh warnanya di bawah layer garis gitu tuh. Ingat, warna itu selalu di bawah layer garis. Biar dia itu lebih klop aja, lebih cocok. Kalau dia sama atau di atas garis itu susah. Nanti kayak nggak sesuai lah gitu. Pokoknya nggak sesuai rasanya gitu teman-teman. Jadi setiap mewarnai harus di bawah, layernya tuh harus di bawah lining. Nah di sini aku buat kayak gini nih. Aku buat kepalanya ya, kayak kepalanya ini. Mana tadi dia? Nah di sini. Di sini aku buat kepala. Nah ini kan aku udah buat ikat pinggangnya nih, warna ikat pinggangnya. Warna ikat pinggangnya diwarnain aja ya, langsung diwarnain aja. Karena kan kita udah buat teksturnya juga. Teksturnya itu lumayan lama buatnya. Nah di sini kita buat warna ikat pinggang. Nah dan udah di tekstur jadi dia terlihat lebih realistis ya, lebih ikat pinggang gitu. Nah di sini aku tinggal copy aja warna di rambutnya, ya kan. Kita sesuaiin ya warna rambutnya supaya lebih Doctor Strange, ya kan. Nah di sini aku ambil kayak spell Doctor Strange PNG, ya kan. Jadi dia gampang lah buatnya. Terus tinggal kita atur aja kontras pencahayaannya ya teman-teman ya, supaya jadi lebih hidup, lebih apa namanya, magic, lebih emas, lebih bersinar teman-teman. Seperti itu. Nah jadilah dia cing, ya kan. Nah cing cing cing, nah lebih bersinar cing. Nah ya, kayak lingkaran sihir gitu ya kan. Nah terus yang ini aku ubah perspektifnya aja. Perspektifnya tinggal diubah, ya kan. Udah diubah tuh, langsung jadi. Nah udah jadi dia kan, sah. Nah di sini tinggal aku buat lebih detailnya lagi teman-teman. Di sini aku buat untuk pendetailan bajunya, pendetailan jubahnya, pendetailan yang lain-lainnya lagi lah yang belum aku buat. Nah di sini aku detail jubahnya ya kan, corak-coraknya, batik-batiknya gitu, supaya lebih apa aja, lebih niat aja buatnya. Lebih niat. Nah tuh kan dia buat jubahnya ini ada emasnya di sini teman-teman. Nah di sini aku hapus biar dia jadi transparan teman-teman ya, jadi gampang dieditnya. Nah inilah dia jadi transparan sekarang. Terus abis ini kayak mana cara aku buat jadi seperti itu ya kan, seperti yang ada di thumbnail. Nah jadi di sini ya teman-teman, aku buat itu di sini. Jadi sebelum aku buat itunya, aku pastinya ambil dari ini ya, dari internet, ya kan? Tuh dari internet. Jadi ya, udah lihat ya, kita kembali lagi. Aku ambil dari internet. Itu backgroundnya itu aku ambil dari internet. Terus yang tadi udah aku transparanin, tinggal diceplokin aja teman-teman, ya kan. Habis diceplokin, kita sesuaiin aja, kita gambar yang menurut kita itu sampai pikiran kita tuh sesuai gitu ya. Intinya sih berlatih terus ya. Ini kayak aku buat terus, copy paste sampai menurut aku sesuai ya teman-teman, sampai sesuai ya. Nih aku buat dia shadownya supaya lebih realistik ya, supaya lebih klop aja sama gambarnya, supaya lebih cocok. Nah kita hapus Doctor Strange-nya. Nah ini di bagian yang susahnya nih. Jadi aku tuh kepikiran mau buat apa di sini gitu. Kayak mana sih cara buatnya itu sesuai ya? Kayak mana sih buatnya itu sesuai? Jadi aku tuh balik lagi nyimpahin gambar yang tadi, gambar dari Doctor Strange tadi, ngambil biru-biru yang ada di belakangnya teman-teman. Nah jadi kan biru-biru ini udah sesuai nih ya. Nah, jadi aku tinggal tempel aja. Nah ini kayak kotak-kotaknya aku tempel lagi dari gambar tadi. Kotak-kotaknya supaya sesuai. Nah aku kayak tempel lagi. Nah pas udah sesuai aku rasa, walaupun ada rasa yang aneh, jadi kayak kita bisa ngeblurin kan, supaya orang tuh lihat, woi. Karena biar kalian tahu, nah ini udah jadinya nih teman-teman. Nah karena biar orang-orang pada tahu ya, kita lihat aneh detailnya. Oke. Karena biar orang-orang itu tetap nggak bisa lihat apa yang salah dari situ teman-teman, biar dia terblur. Karena bagian belakang itu bukan pusat dari kontennya. Nah nggak apa-apa dia sedikit aneh, karena orang nggak akan merasakan gitu, nggak akan merasakannya, kecuali kita sendiri yang gambar ya. Kalau kita yang sendiri yang gambar pasti kerasa kali ada yang aneh. Cuman kalau kita kasih lihat mereka, sulit mereka cari yang anehnya. Nah tengok sekarang kan kayak nggak ada yang aneh kan, kalian sulit
mengatakan apa sih yang aneh dari gambar ini. Padahal menurut aku banyak kali yang aneh. Kayak kota yang di pertama ini sama kota yang di sampingnya itu kayak beda. Ada slide khusus apa kayak dimensional slide gitu, dimensional crack gitu. Sama kayak yang di samping itu dimensional crack. Mataharinya juga ada sedikit dimensional crack. Tapi itu sedikit teman-teman ya. Jadi aku yang gambar aja itu hampir nggak tahu gitu ya. Hampir sulit juga membedakannya. Nah, jadi begitu teman-teman. Caranya gampang aja sebenarnya. Kayak aku tadi kan secara pertama itu cape-nya itu harus ada lambainya, harus ada apa namanya? Berkibar lah teman-teman. Cape-nya harus ada berkibar, terus dia bajunya juga harus ikut gravitasi dan angin teman-teman. Terus buatlah sedetail yang kamu bisa gitu. Niat aja sedetail yang kamu bisa. Selama yang kamu bisa, sabar ini teman-teman. Jadilah nanti hasilnya dari begini ke begini. Oke lah teman-teman ya, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe kalau kalian suka dengan video tutorial kayak gini ya kan. Jangan lupa di komen ya, biar kita lanjut seri-seri yang lainnya. Sip.